Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulid Saputra dengan NIM 2211109096 dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian proposal dengan tema peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu bab 1. Latar belakang. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh liberal yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebagai pendiri perkumpulan Muhammadiyah, ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang pemikir visioner dan penganut paham soal sosial kiri. Dalam lingkungan pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah meletakkan dasar penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, dengan memadukan nilai-nilai Islam dan keilmuan. Pandangannya yang progresif tentang pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga mencakup penguasaan ilmu-ilmu umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengembangan pendidikan IPS di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemikiran dan gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap perubahan kurikulum pendidikan sosial di Indonesia. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengembangan pendidikan IPS di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pemikiran dan gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap perubahan kurikulum pendidikan sosial di Indonesia. Yang keempat, manfaat. Yang pertama yaitu secara teoritis, dan yang kedua yaitu secara praktis. Yang secara teoritis, eksplorasi ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang sejarah, pendidikan dan kajian biografi tokoh dengan mengeksplorasi kajian, nilai, dan jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Eksplorasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana seorang tokoh cocok untuk memberi dampak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendekatan biografi yang digunakan dalam eksplorasi ini juga diharapkan dapat memberikan landasan metodologis bagi kajian-kajian serupa di masa mendatang. Temuan-temuan dalam eksplorasi ini dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan proposisi pendidikan yang memadukan nilai-nilai agama, tradisi asli, dan tuntutan kekudusan. Selain itu, eksplorasi ini memberikan perspektif literal yang aplikatif untuk memahami bagaimana pendidikan kearifan sosial dapat menjadi instrumen pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu secara praktis. Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Bagi para pembimbing, hasil eksplorasi ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pendekatan literasi holistik yang lebih jauh, yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademis, tetapi juga membangun karakter dan kepedulian sosial para cendekiawan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti kepedulian sosial, inklusivitas, dan integrasi antara kearifan dan agama dapat dijadikan pedoman dalam merancang gaya belajar dan bimbingan belajar yang sesuai dengan tantangan zaman. Yang selanjutnya yaitu bab 2, itu tinjauan pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan menyatakan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang tidak hanya memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, tetapi juga wawasan yang luas tentang dunia. Hal ini bertolak belakang dengan pola pendidikan yang berlaku saat itu, di mana pendidikan pesantren cenderung berkonsentrasi pada bimbingan agama, sedangkan pesantren model Belanda lebih menekankan pada pendidikan umum tanpa memasukkan nilai-nilai agama. Dan selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh sentral, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri perkumpulan Muhammadiyah yang dikenal sebagai salah satu ulama besar dan pemikir liberal Islam di Indonesia. Sebagai tokoh pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki visi yang melampaui zamannya,
yaitu menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan peduli terhadap masyarakat. Dalam lingkungan kajian ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dipahami sebagai tokoh utama yang mengilhami metamorfosa pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang kemasyarakatan. Yang kedua yaitu pembangunan pendidikan. Mengacu pada upaya-upaya metodis untuk meningkatkan mutu, ketersediaan, dan penerapan pendidikan, istilah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembaruan kelas, penyempurnaan gaya-gaya pembimbingan belajar, hingga pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang inovatif. Dalam lingkungan eksplorasi ini, pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah upaya-upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berlandaskan pada pelatihan keagamaan, tetapi juga memperhatikan tuntutan-tuntutan sosial masyarakat dengan memberi ruang bagi pengetahuan sosial sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang ketiga yaitu kearifan sosial, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya. Dalam eksplorasi ini, pengetahuan sosial mencakup disiplin-disiplin ilmu seperti sejarah, kebumian, ekonomi, sosiologi, dan antropologi yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Fokusnya adalah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memperhatikan signifikan pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Yang keempat yaitu Indonesia sebagai kompas geografis dan artistik. Penjelajahan ini meliputi lingkungan sosial, politik, dan pendidikan pada masa hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga saat penerapannya. Indonesia yang dimaksud adalah negara dengan keberagaman seni, agama, dan sosial yang menjadi latar perjuangan dan sumbangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, proposisi pendidikan. Kajian ini mengacu pada proposisi pendidikan progresif yang dikembangkan oleh para tokoh seperti John Dewey. Pendidikan progresif menekankan bahwa progres literasi harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan melibatkan peran serta aktif para ulama. Pendekatan ini sejalan dengan kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadikan pendidikan sebagai alat untuk melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, bertakwa, dan berakhlak mulia bagi masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan memadukan nilai-nilai agama dengan tuntutan ultramodern, tapi dalam sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Yang kedua yaitu pendekatan biografis. Penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam kehidupan, kajian, dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memair sebagai pendekatan tidak hanya merekam perjalanan hidup seorang tokoh, tetapi juga menganalisis bagaimana gerak tubuh, medan, dan relasi sosial membentuk kajian dan perilaku tokoh tersebut. Dalam kajian ini, pendekatan biografi memungkinkan peneliti untuk secara holistik menggali sumbangan Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi pengembangan pendidikan kearifan sosial, mulai dari latar belakangnya hingga dampak kajiannya terhadap lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu kearifan sosial, yang dimana menjadi dasar pemahaman lingkungan pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kearifan sosial mencakup kajian tentang manusia dan masyarakat, meliputi aspek sejarah, medan, ekonomi, dan sosiologi. Berdasarkan dalil integrasi ilmiah, kearifan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual, yang juga menjadi dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia menegaskan bahwa kearifan sosial tidak hanya untuk memahami keajaiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pembaharuan sosial. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tertanam dalam gagasan pembaruan Islam yang mengutamakan kemajuan hikmah sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan. Dalil ini diturut menjelaskan bagaimana jerih payah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan pendidikan hikmah sosial merupakan langkah strategis untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan menjawab tantangan zaman. Yang kelima yaitu metamorfosa pendidikan. Perubahan yang bertujuan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat Kiai Haji Ahmad Dahlan
meyakini bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai permasalahan sosial dan menjadi alat untuk mengatasi kesenjangan sosial melalui lembaga-lembaga pendidikan yang digagasnya. Seperti pesantren-pesantren Muhammadiyah, ia berupaya melahirkan model pendidikan yang inklusif, berlandaskan nilai-nilai dan berwawasan kemajuan sosial. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi kualitatif dengan pendekatan naratif, yaitu eksplorasi biografi. Dengan pendekatan naratif yaitu studi biografi. Yang kedua yaitu teknik dan sumber data. Teknik dan sumber data ada 4 poin. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Sumber utama data diperoleh melalui wawancara dengan individu yang dekat dengan subjek, seperti keluarga, sahabat, kolega, atau muridnya. Wawancara ini berfokus pada pengalaman pribadi mereka tentang pemikiran serta sikap beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua yaitu dokumen tertentu. Sumber baru dapat berupa dokumen tertentu seperti jurnal atau catatan yang ditulis oleh subjek, yang memberikan informasi lebih dalam tentang proses dan gerak tubuh subjek. Yang ketiga yaitu observasi langsung. Dalam beberapa kasus, observasi langsung terhadap gerak tubuh subjek dalam lingkungan kehidupan sehari-hari dapat memberikan data baru yang berlaku untuk memahami aspek-aspek yang tidak dapat diungkapkan secara verbal. Dan yang terakhir yaitu sumber tertulis lainnya, seperti makalah, buku, atau laporan yang berisi informasi yang terkait dengan kehidupan subjek atau lingkungan sosial harfiah yang berlaku untuk eksplorasi. Itu tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.